wabarakatuh. Berjumpa lagi di my channel YouTube Andi Firdaus. Setelah pada video sebelumnya saya membahas terkait prinsip-prinsip dalam Human Performance Technology serta aplikasi atau penerapannya di bidang pekerjaan. Kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi terkait dengan Human Performance Improvement. Dari buku karya William J. Rothwell, Caroline Cahoon, dan Stephen B. King yang berjudul Human Performance Improvement Building Practitioner Competency, khususnya bahasan pada chapter 1. Jadi tetap saksikan videonya sampai selesai, don't go anywhere, jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan Human Performance Improvement atau bisa disebut juga dengan peningkatan kinerja pada manusia. Kinerja bisa saja menjadi konsep yang sulit untuk dipahami karena hal ini berkaitan dengan hasil dan pencapaian yang dicapai oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. Hal ini saya akan mencontohkan atau mengimplementasikan kepada suatu organisasi di suatu sekolah. Misalnya, di banyak perusahaan atau sekolah, orang-orang yang bekerja selama berjam-jam atau tampak sibuk diberi penghargaan dengan promosi dan bonus yang sangat besar. Meskipun orang lain yang mungkin tidak menunjukkan perilaku ini sebenarnya bisa menghasilkan lebih banyak dan dengan hasil yang lebih berkualitas. Misalkan di dunia pendidikan atau di sekolah, guru yang tiap hari mengajar di kelas dan menghasilkan output siswa yang bagus dengan guru yang jarang hadir mengajar di kelas dan output siswanya biasa saja, itu diberikan tunjangan yang sama. Dan hal tersebut belum dapat mengukur performa seorang guru tersebut jika dilihat dari tunjangan yang diberikan. Nah, ini mungkin belum bisa membedakan atau mengukur guru yang rajin dengan guru yang jarang hadir di kelas ya. Jadi tunjangannya tetap sama. Nah, fokus utama Human Performance Improvement itu adalah berfokus pada kinerja, hasil dan prestasi dengan penekanan sekunder pada perilaku orang tersebut, upaya dan aktivitas. Ini bukan untuk mengatakan bahwa perilaku harus diabaikan atau dinomorduakan, karena perilaku merupakan kontributor kinerja. Mereka mewakili faktor yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kinerja seseorang tersebut pada suatu sekolah atau organisasi. Nah, mereka ini mewakili faktor yang dapat selanjutnya perilaku positif dan fokus memungkinkan dan mengarah pada kinerja yang baik. Artinya di sini adalah untuk mencapai kinerja hasil yang maksimal, maka guru dan siswa harus mempunyai perilaku yang baik, dan itu merupakan unsur yang dominan. Karena dengan perilaku atau disebut dengan aspek afektif itu, yang bagus itu akan berbanding lurus dengan hasil dan prestasi yang akan dicapai oleh guru dan siswa tersebut. Contohnya, pada siswa sekarang ini dunia kerja atau industri membutuhkan calon pegawai dari lulusan SMK atau sekolah menengah kejuruan yang memiliki perilaku yang baik, karena hal ini merupakan fondasi atau modal utama dalam mengembangkan kompetensi siswa tersebut setelah diterima di perusahaan atau industri. Karena kalau aspek psikomotor itu bisa dilatih atau ditraining oleh perusahaan tersebut ketika siswa tersebut sudah diterima di perusahaan atau tempat bekerja. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya sampaikan, ini ada gambar terkait faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ini menurut Rumler tahun 1999 ya.
Jadi transformasi organisasi melalui teknologi kinerja manusia. Bila kita lihat gambar yang ada di monitor atau layar, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Ada yang pertama ada hambatan, yang kedua ekspektasi kinerja, yang ketiga konsekuensi, yang keempat umpan balik, dan yang kelima itu pengetahuan dan keterampilan, serta yang keenam adalah kemampuan individu. Bila dilihat dari hambatan, di sini ada beberapa item, apakah proses kerja menghambat kinerja. Yang kedua, apakah pelaku atau seorang guru memiliki apa yang mereka butuhkan. Jadi artinya kita sebagai seorang guru harus mengetahui apakah proses dalam bekerja itu ada hambatan, ya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Yang selanjutnya, apakah pelaku memiliki apa yang mereka butuhkan? Ya, seperti misalkan untuk mencapai proses kerja yang ideal itu berarti harus ada waktunya seperti apa, menggunakan alat seperti apa, serta apakah ada informasi yang bisa digunakan untuk atau yang dapat menghambat dari suatu kinerja tersebut. Yang faktor kedua adalah ekspektasi kinerja. Kita sebagai seorang guru atau karyawan atau pegawai tentunya memiliki ekspektasi terhadap kinerja, sehingga ada semangatlah jika kita memiliki ekspektasi kinerja tersebut. Namun ekspektasi kinerja itu harus dikomunikasikan sehingga bisa tercapai ekspektasi kinerja tersebut, ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah konsekuensinya, ya. Apakah dari kinerja itu akan berdampak negatif, ya, atau mempunyai dampak positif. Artinya setiap kinerja yang kita lakukan, misalnya sebagai seorang guru, ya tentunya ada konsekuensinya. Misalkan guru harus tepat waktu masuknya. Nah, jika masuknya telat berarti otomatis ada tunjangan yang harus dikurangi atau dipotong akibat konsekuensi dari terlambat kita untuk masuk kerja gitu. Sama seperti kita pulang lebih awal. Nah, itu bisa juga mempengaruhi kinerja. Nah, itu termasuk kinerja yang negatif, sehingga kita siap-siap dengan konsekuensinya adalah dipotong tunjangannya. Yang keempat adalah adanya umpan balik. Apakah kita sebagai guru atau pegawai itu harus menerima informasi yang relevan atau akurat, tepat dan sebagainya, ya. Berarti setiap pekerjaan itu atau job yang kita kerjakan harus ada umpan balik atau evaluasi, sehingga kita dapat merancang untuk kegiatan-kegiatan ke depannya dengan adanya umpan balik, misalkan dari sesama guru, teman sejawat, atau dari MGMP, atau dari kepala sekolah, bahkan dari pengawas. Kita bisa meminta umpan balik kegiatan kita selama ini untuk mengukur kinerja kita selama 1 tahun ajaran atau 1 tahun pelajaran. Yang kelima selanjutnya adalah pengetahuan atau keterampilan. Tentunya kita sebagai seorang guru misalkan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena itu merupakan aspek dasar yang harus dimiliki guru pada nantinya saat menyampaikan materi pelajaran di kelas. Makanya kita sebagai guru harus terus belajar, ya, terus mengasah kemampuan kita, ya, baik pengetahuan maupun keterampilan. Kalau keterampilan dengan cara mengikuti diklat, kursus, pelatihan-pelatihan, ya, itu merupakan cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam itu adalah kemampuan individu. Artinya kemampuan individu ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiga aspek itu sangat berguna di lingkungan kerja kita, karena dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor itu kita dapat menjadi guru yang utuh istilahnya, ya, sehingga dalam mengantarkan siswa menuju kesuksesan itu
harus dipengaruhi 3 hal itu, ya. Sehingga dalam penyampaian materi pun kita di kelas dapat diterima oleh siswa dengan baik, ya. Itulah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kita itu sebagai seorang guru di sekolah. Jadi ada 6 ya, mulai dari hambatan, ekspektasi kinerja, konsekuensi, umpan balik, pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah kemampuan individu itu yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pegawai. Pembahasan selanjutnya berikut ini ada model Rommler and Brace. Ini juga bisa disebut dengan model performance improvement atau pemodelan kinerja. Dalam model ini terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang ke-1, identify performance requirement. Artinya tahap pertama dalam model ini adalah mengidentifikasi persyaratan kinerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, persyaratan ini bisa berupa standar kinerja yang diharapkan, key performance indicator, atau tujuan strategi. Sama seperti di sekolah juga, tentunya memiliki visi misi lah untuk mencapai tujuan sekolah tersebut. Nah, ini merupakan persyaratan yang mutlak yang harus dipunyai sebuah sekolah. Karena dengan visi misi tersebut berarti sekolah mempunyai tujuan untuk mencapai seperti apa nanti lulusan yang akan dicapai dengan visi misi tersebut. Yang kedua adalah analisis performance. Nah, tapi ini melibatkan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab rendahnya kinerja atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kinerja dan informasi lainnya seperti hasil wawancara atau observasi di lapangan baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Yang ketiga, determine cause of performance gap. Nah, ini jadi setelah analisis kinerja dilakukan, maka tahap ini bertujuan untuk menentukan penyebab terjadinya kesenjangan kinerja atau performance gap atau adanya gap lah. Nah, dalam tahap ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja akan diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut untuk menemukan akar penyebab masalah yang terjadi di sekolah. Misalkan mulai dari peralatan, dari kurikulumnya, dari segi pegawainya. Nah, ini masuk dalam tahap 3, yaitu determine cause of performance gap. Yang keempat, develop performance solution. Nah, pada tahap ini solusi untuk meningkatkan kinerja akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis terhadap tahap sebelumnya. Nah, solusi ini dapat berupa perubahan pada proses kerja, sistem, kebijakan, atau pelatihan. Nah, biasanya kalau di sekolah ini dirancang pada saat memulai tahun ajaran baru. Ya, biasanya dengan adanya IHT, in-house training. Jadi setelah adanya gap, baru ditemukan atau dikembangkan bagaimana solusinya, mulai dari apakah proses kerja sudah baik, apakah sistem selama ini sudah berjalan dengan lancar, apakah kebijakan kepala sekolah, guru terhadap siswa ini sudah sesuai. Nah, setelah itu, apakah perlu adanya pelatihan, terutama bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya. Nah, tahap yang kelima adalah implement performance solution. Jadi setelah develop performance solution, maka diimplementasikan solusi tersebut. Ya. Nah, tahap ini melibatkan implementasi perubahan dan solusi tersebut. Nah, proses implementasi harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh komunikasi efektif dan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat. Artinya, nanti sekolah bisa tuh merancang untuk mengimplementasikan solusi yang telah direncanakan. Bisa kerjasama dengan pihak luar, misalkan pihak dinas pendidikan, tempat-tempat balai-balai pelatihan ya, untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Yang keenam adalah evaluasi performance ya. Hasilnya dievaluasi. Nah, tahap terakhir ini adalah hasil dari evaluasi hasil dari perbaikan kinerja yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan nih hasil kinerja sebelum
dan sesudah implementasi solusi tersebut, serta dengan membandingkan hasil kinerja dengan persyaratan kinerja yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Jadi harus ada pembanding antara sebelum dengan setelah dilakukannya implementasi solusi tersebut. Nah, tentunya dengan harapan adanya perbaikan pada kinerja guru khususnya maupun siswa pada umumnya. Nah, dengan tahapan ini organisasi dapat mengidentifikasi masalah kinerja dan mengembangkan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, tentunya solusi ini bisa berubah setiap tahun ya, melihat kondisi gap-nya atau masalahnya selama ini. Bahasan yang terakhir yaitu terkait dengan definisi Human Performance Improvement. Human Performance Improvement dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Ada beberapa definisi Human Performance Improvement ini dari beberapa ahli, yaitu yang ke satu menurut Armstrong tahun 2012, bahwa peningkatan kinerja manusia adalah suatu proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua menurut Gilbert dan Folland tahun 2013, bahwa peningkatan kinerja manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Ramler dan Brace tahun 1995, bahwa peningkatan kinerja manusia adalah suatu proses perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas individu dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Yang selanjutnya menurut Rothwell, bahwa peningkatan kinerja manusia adalah proses sistematis untuk menemukan dan menganalisis kesenjangan kinerja pada manusia, pegawai atau karyawan. Nah, merencanakan peningkatan kinerja manusia di masa depan dengan cara merancang dan mengembangkan intervensi yang hemat biaya dan dapat dibenarkan secara etis untuk menutup kesenjangan kinerja, menerapkan intervensi dan mengevaluasi hasil. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk meningkatkan kinerja manusia atau pada karyawan atau pegawai. Yang ke satu adalah pengembangan diri, yaitu melalui pelatihan, pendidikan, atau pengalaman kerja yang lebih banyak. Nah, seseorang ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tertentu. Cara yang kedua adalah dengan manajemen waktu. Seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat jadwal kerja yang jelas, memprioritaskan tugas yang penting, dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Cara yang ketiga adalah dengan cara kolaborasi, misalkan dengan membentuk MGMP. Ya, jadi dengan kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai atau guru, ya, atau tim. Dengan bekerja sama, seseorang dapat memperoleh masukan, ide, dan dukungan yang dapat membantu peningkatan kinerjanya. Yang keempat adalah dengan cara penggunaan teknologi. Apalagi di abad 21 ini, penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan kinerja manusia dengan memberikan alat dan aplikasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Misalkan dengan menggunakan aplikasi Google Translate, dengan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran, PowerPoint, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah dengan cara memotivasi. Nah, dengan motivasi yang tinggi ini dapat meningkatkan kinerja manusia. Nah, hal ini dapat dicapai dengan memberikan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai.
memberikan insentif atau hadiah, dan memberikan lingkungan kerja yang positif. Nah, dengan adanya penghargaan, tentunya seorang pegawai, karyawan, atau guru dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik dan baik lagi di masa yang akan datang. Ya. Namun penting untuk diingat bahwa peningkatan kinerja manusia juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi agar tidak terjadi kelelahan dan penurunan kinerja. Jadi harus imbang antara tugas di tempat kerja atau kantor dengan kehidupan pribadinya sehingga bisa selaras ya. Dengan kehidupan selaras itu maka motivasi dan semangat kerja karyawan atau guru dapat terjaga dengan maksimal dan dengan baik.